investing banget, memang aku ngelihat secara fundamental laporan keuangan, aku lihat selama minimal 5 tahun. Sebenarnya ngelihat laporan keuangan tuh very simple banget ya. Yang aku lihat adalah satu, cash ratio dia, kemampuan dia bayar utang di dalam jangka pendek itu gimana. Kemudian yang kedua adalah net profit margin dan juga return on equity. Net profit margin alias laba perusahaan itu dia harus naik terus dari tahun ke tahun. Nah, oh ya, ada yang penting lagi. Selain net profit margin, aku suka melihat operating profit margin. Artinya adalah laba perusahaan yang benar-benar dihasilkan dari operasional perusahaan. Karena kalau aku melihat net profit margin atau laba bersih keseluruhan setelah pajak, biasanya tuh ya, dia tuh udah terpengaruh, hitung-hitungannya NPM ini udah ada keuntungan dari yang lain-lain selain dari operasional. Contohnya dari penjualan aset, dari keuntungan selisih kurs, kayak gitu. Makanya aku suka ngecek lagi setelah net profit margin, aku akan cek operating profit margin dia berapa. Jadi benar-benar keuntungan yang didapatkan dari operasional, ya itu. Terus yang berikutnya saya perhatikan adalah return on equity, berapa persen return on equity perusahaan ini, keuntungan dibandingkan modal, keuntungan dibandingkan dengan aset, dan itu sangat bagus kalau dari tahun ke tahun naik terus-menerus. Nah, yang menarik, perusahaan yang udah gede, yang udah big caps, sangat sulit sekali bagi mereka untuk profitnya grow tinggi. Ya, jadi growing tinggi, bertumbuh tinggi itu susah, karena mereka udah ukuran gajah. Nah, yang menarik tuh, beberapa perusahaan masih bisa bertumbuh. Contohnya ICBP dan juga HMSP. HMSP itu secara profitability bagus banget. Kecuali kuartal 2 tahun 2020 ya. Ini kan terdampak COVID-19 juga. Dia masih cuan. Meskipun cuannya turun gitu. Tapi selama 5 tahun terakhir itu aku lihat dia benar-benar return on equity-nya tinggi, dia bisa naik terus dan very beautiful gitu. Cuman ya itu tadi, dulu sempat aku ragu-ragu aku mau beli nggak. Kenapa? Karena rokok. Masa iya aku beli perusahaan rokok karena aku nggak suka orang ngerokok gitu. Aku ada orang ngerokok deketku, aku sebel banget gitu, pasti langsung kabur gitu. Jadi ya itu sih. Tapi akhirnya aku beli juga. Apakah kita harus beli saham blue chips? Banyak orang ngomong di luar sana, udah kalau investasi saham blue chips aja gitu. Tapi kenyataannya saham blue chips, kalau beli timingnya salah juga bisa rugi banget. Contoh, Unilever. Unilever ini udah turun dari tahun 2018 ya. Jadi tahun 2017 itu tertingginya si Unilever, dia tahun 2018 Unilever ini turun banget gitu. Dan 2018 akhir dia sempat naik dikit ya, 2 bulan dia naik, Desember Januari, terus kemudian dia turun lagi terus sampai terendahnya di angka 725, terendahnya Unilever itu di angka sekitar 5 ribuan sekian ini, 5.300-an itu bulan Maret 2020. Nah bayangin, kalau tahun 2017 itu Unilever di angka 11.150, turun terus pada bulan November di tahun 2018 itu Unilever di harga 8.400. Jadi turunnya dari 11.000 sampai 8.400. Itu 2017 ke 2018. Naik dikit. Naik dikit di Januari 2019, naik dikit sampai angka 9.900. Habis itu turun lagi, terendahnya di Maret 2020 di angka 5.300. Nah, bayangkan, ini blue chip, perusahaan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau salah timing, sama aja juga rugi dalam. Jadi yang terpenting sebenarnya, kalau saham itu bukan soal blue chip, bukan soal second linernya, tapi bagaimana kita menentukan timing. Kalau untuk investasi jangka panjang, blue chip, oke, bener. Investasi jangka panjang tuh 5 tahun, 10 tahun. Nah, teman-teman semua udah tahu tuh, aku ada kasih 12 blue chip. BCA, BRI, BMRI, BBNI, Unilever, HMSP, Gudang Garam, Indofood, ICBP, Kalbe Pharma, kemudian ada 2 lagi, Astra International, dan TLKM. Itu cocok buat long term investing. Tapi timingnya juga harus benar-benar terdiskon banget. Sekarang ini yang masih sangat terdiskon itu sebenarnya secara harga, teknikal, dan secara valuasi ada 3. BNI, Telkom, satu lagi HMSP, ya. Jadi 3 yang masih murah secara harga dan valuasi, 3 itu. Nah, kalau aku kasih
masih murah secara harga, secara valuasi, itu pasti pada ngomongnya, tapi trennya turun. Waduh, ini beda urusan. Jadi kalau tren turun, buat trader mungkin nggak menarik ya. Tapi kalau buat investasi jangka panjang, fundamental perusahaan bagus, valuasinya lagi murah, kemudian harganya juga belum naik banyak, pas di support monthly, ini cocok banget, boleh diambil gitu. Kalau gudang garam itu valuasi terdiskon, tapi secara teknikal dia sebenarnya udah lumayan naik gitu. Bahkan hari ini si gudang garam ini breaking out gitu, teman-teman. Jadi gini ya, yang namanya laporan keuangan itu kan pasti udah diaudit, dan kalau aku nggak salah tuh ada 4 auditor yang paling terkenal banget di Indonesia. Kalau udah diaudit oleh salah satu dari 4 auditor ini tuh harusnya udah valid gitu ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak perusahaan yang nakal palsuin laporan keuangannya gitu? Ternyata masih ada, 1, 2 tuh masih ada, dan kalau sampai ketahuan, waduh, itu bisa kena penalti, kena hukuman gitu. Saya nggak enak kalau mau nyebutin brand, ya teman-teman udah tahu lah sebenarnya, dan karena sekarang sahamnya juga udah nggak gitu aktif, ya aku cek dulu ya. Oke, jadi perusahaan ini dulu sempat menjadi institution darling. Jadi institusi itu melihat fundamental perusahaan ini cakep, bisnis modelnya juga bagus, pasti tahu teman-teman ya. Dia di sektor consumer good juga, itu kan sektor yang aku suka. Depannya A, perusahaan ini belakangnya A, ya. Nah itu auditornya teman-teman udah tulis semua. Nah jadi perusahaan ini tuh nggak ada yang nyangka bahwa dia akan buat yang aneh-aneh di laporan keuangannya, dan benar-benar jadi institution darling banget perusahaan ini. Tapi kenyataannya bisa terjadi juga. Jadi kita mengambil hikmahnya kayak gini, semua tetap harus tanggung jawab dikembalikan ke investor. Bagaimana cara mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Nomor 1 banget adalah aset alokasi. Jangan semua duit dimasukin ke saham. Nah, kalau misalkan Anda udah tentukan uang nganggur masuk ke saham, dibagi investasi jangka panjang dan trading. Kalau yang namanya investasi jangka panjang, perusahaan-perusahaan second liner seperti yang AA itu tadi, yang aku nggak enak mau ngomong, tapi netizen udah ngomong semua. Kan bukan aku yang ngomong. Aku ngawur, bukan. Aku mah bagus gitu. Aku mah go private dia. Happy ending itu aku. Jadi aku balik lagi ya, kalau bicara tentang investasi jangka panjang, saham-saham second liner seperti contohnya si AA tadi, itu aku bilang ke teman-teman maksimal tuh 20% dari total portfolio. Kenapa? Ya karena ini teman-teman. Ya, jadi untuk saham-saham second liner, perusahaan second liner itu kita nggak bisa benar-benar membaca kayak 100%, wah ini benar-benar bagus gitu. Kita nggak ngerti apa yang terjadi di belakang. Kayaknya manajemen bagus, semuanya bagus. Bukan cuma Anda yang retail, institusi besar pun juga ternyata bisa salah. Ya, jadi cara mengantisipasinya dengan 1, aset alokasi tadi, duit nganggur aja di saham, jangan sampai jual rumah, atau jangan sampai utang. Tadi Sri Mulyani mau kasih utangan 0%, langsung utang semua, beli saham, enak banget gitu. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasinya 20% maksimal untuk saham second liner, 80% harus blue chip untuk long term investing. Tapi kalau trading itu nggak harus blue chip. Trading itu saham apapun boleh ditradingkan. Nah, kita jagainnya kalau trading ini gimana? Yang penting banget adalah likuiditas. Kita harus pilih perusahaan yang likuiditasnya cukup buat kita beli dan jual. Jangan sampai kita mau jual nggak ada pembelinya. Kita lihat dari bid offer-nya, dari volume transaksi harian. Kemudian yang berikutnya, kalau buat trading ini kita siapkan pembatasan risiko dengan cara apa? Mesti harus tahu stop loss-nya di mana di awal. Nah, inilah dia. Kalau buat trader itu harus belajar grafik dulu gitu. Oh, harus tahu stop loss-nya di mana. Kalau nggak tahu, wes ikuto M-Trade aja.